Halo, perkenalkan nama saya Christopher Mosotanael, merupakan salah satu peserta MBKM Batch 5 di Home Credit sebagai Backend Engineer Internship. Apa itu Home Credit? Home Credit merupakan perusahaan pembiayaan yang mengusung teknologi yang telah ada, mitra tokonya banyak di seluruh Indonesia, lebih dari 200 kota di Indonesia, dan telah berdiri sejak tahun 2013, dan PT Home Credit sendiri sudah bertumbuh pesat hingga sekarang. Dan Home Credit memiliki sebuah komitmen untuk memfasilitasi akses yang lebih terbuka terhadap keuangan yang transparan, proses cepat, serta membantu masyarakat dalam merencana dan melakukan kelola keuangannya. Saya ditempatkan di salah satu tim IT, yaitu adalah Salesforce Journey, yang dimana memiliki 3 aplikasi eksternal, yaitu adalah Home Credit Go, Smart App, dan Mitra App, yang dimana Salesforce Journey ini memiliki aplikasi untuk aplikasi sales bagi Home Credit itu. Nah, yang pertama adalah Smart. Smart itu aplikasi untuk sales yang berafiliasi dengan Home Credit yang dimiliki oleh Home Credit. Sedangkan Mitra yaitu adalah aplikasi untuk mitra Home Credit seperti Erafone dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah Home Credit Go, yang dimana aplikasi untuk pengguna yang ingin mendapatkan insentif untuk menjadi sales Home Credit, yang dimana ini secara independen, tidak berafiliasi dengan sales Home Credit. Teknologi yang digunakan pada tim saya dan juga mayoritas yang ada di Home Credit, yaitu pertama itu kita menggunakan Java. Java merupakan salah satu bahasanya, Java 8 atau Java 11, dan framework yang digunakan adalah Spring Boot. Dan untuk deployment, beberapa sudah deployment di Kubernetes dan database Oracle SQL. Caching menggunakan Redis, dan jika ingin melakukan pengiriman pesan message broker, yaitu adalah RabbitMQ. Sama saya bekerja di Home Credit Indonesia, saya sudah mengerjakan business logic service seperti change bank account, yang dimana kita mengganti bank account dari pemilik akun dari Tippers Go. Nah, yang dimana itu sangat cukup rumit, yang dimana kita harus memverifikasi bank yang baru, dan yang juga harus memverifikasi password. Nah, yang kedua adalah unit test. Unit test ini kita perlu menerapkan di setiap service, dan saya melakukan unit test di beberapa service karena pada dasarnya baru saja dipindahkan ke Kubernetes dan masih perlu banyak melakukan unit test, dan saya mengerjakan beberapa unit test di setiap service-nya. Yang ketiga adalah saya mengerjakan pengiriman payload ke RabbitMQ, mengirimkan message ke RabbitMQ, yang dimana pada saat pengguna Tippers Go itu dideaktivasi akunnya, dan itu akan dikirimkan masuk ke dalam queue yang di RabbitMQ dan akan dikonsumsi oleh tim lain datanya. Yang terakhir adalah API improvement, yang dimana saya hanya perlu mengganti payload dari sebuah API atau menambahkan sebuah objek di API tersebut, atau ada beberapa mengganti logic dari API tersebut. Modul apa yang saya pelajari selama saya berada di Home Credit? Nah, untuk Spring Boot-nya sendiri, saya mempelajari banyak hal. Yang pertama adalah saya mempelajari penggunaan JPA repository yang mungkin sudah kita pelajari selama di Fasilkom, yaitu di APAP. Scheduler ini cukup baru, yaitu adalah membuat cron job, bagaimana sebuah service itu dieksekusi pada waktu tertentu. Profiling, caching, menggunakan Redis, configuration, misalkan kita butuh configuration dari RabbitMQ-nya. Habis itu control advice, yaitu bagaimana pada saat exception itu akan di-call pada setiap controllernya, exception handler, log4j itu untuk logging, dan Redis hash. Nah, seperti yang saya beritahu bahwa pada dasarnya saya di sini melakukan unit test menggunakan Junit, yaitu merupakan sebuah library untuk melakukan unit test. Digunakan adalah Junit 4, dan untuk melakukan caching saya di sini menggunakan Redis. Nah, untuk RabbitMQ sendiri yang saya pelajari itu bagaimana cara saya menentukan exchange ya, seperti topik, fan out, dan juga binding ke queue-nya, dan juga bagaimana kita membuat queue, dan juga di situ kita bagaimana membuat listener dan juga mengirimkan pesan sehingga nanti listener dari service lain atau dikonsumsi oleh kelompok lain. Relevansi apa yang saya dapatkan dari ini tentang perkuliahan? Yang pertama adalah PBP, karena kita mempelajari bagaimana membuat API, APAP juga, arsitektur dan pemrogram aplikasi perusahaan. Di sini kita sudah mulai mempelajari Spring Boot dan juga bagaimana tentang modul-modul lainnya dan juga arsitekturnya. Propensi, di sini kita bagaimana mengerjakan sebuah proyek dengan ilmu yang seperti kita dapat di APAP, dan juga kita kembangkan dengan cara sistem sprint. Di situ manajemen proyek, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tim-tim lain, dan bagaimana cara kita mengeksekusi jadwal tersebut, apakah workload sesuai atau tidak, dasar-dasar pemrograman,
Ya di sini kita mempelajari Spring Boot, pasti kita menggunakan Java. Nah di sini juga kita pastikan membutuhkan pemahaman tentang penggunaan kelas. Yang selanjutnya adalah basis data. Mungkin kalau eh, di sini kita belajar tentang PostgreSQL, sana belajar tentang Oracle SQL yang ada di Home Credit Indonesia. Apa sih yang saya pelajari selama saya di Home Credit? Yang pertama, di sini saya menggunakan Redis sebagai caching manager. Nah, kalau biasanya kan kita menggunakan anotasi add catchable, ternyata ada cara lain, yaitu dengan menggunakan root repository. Hampir mirip dengan JPA ya, cuman bedanya di sini kita masukkan ke Redis sebagai cachingnya. Habis itu melakukan konfigurasi pada file YAML Kubernetes. Saya juga sini belajar bagaimana cara mengkonfigurasi Kubernetes. Lalu menggunakan JPA repository, mengirimkan pesan melalui RabbitMQ, caching menggunakan Redis, menggunakan Oracle SQL, mengembangkan fitur business logic, melakukan unit test, menggunakan Postman Testing API, menggunakan scheduler untuk mengeksekusi, menggunakan agile development, dan yang terakhir adalah soft skill terkait manajemen waktu, berkomunikasi secara tim dan secara individu. Nah, untuk saran selanjutnya bagi mitra fakultas dan calon peserta, yang pertama mitra selalu harus mempersiapkan tas untuk intern, dipersiapkan untuk lebih banyak lagi dan variasi. Yang kedua, adanya barrier wifi dalam penggunaan akses URL tertentu, mungkin seperti YouTube. Bagi mahasiswa ingin membuka YouTube untuk dapat melihat sebuah tutorial, kalau di Home Credit itu dibatasi karena butuh akses login dari admin. Yang selanjutnya juga ada masalah sedikit dalam onboarding sehingga cukup lama, mungkin terdapat satu sprint kita kesusahan dalam melakukan instalasi kebutuhan kita sebagai backend ya, karena memang butuh bolak-balik untuk minta persetujuan admin ya. Selanjutnya adalah fakultas. Fakultas perlu membuat template laporan akhir, perlu disosialisasikan karena yang seperti saya tahu baru akhir-akhir ini dijelaskan template terbaru. Yang kedua adalah perlu mempersiapkan materi yang relevan sesuai industri. Calon peserta saya bisa bilang harus perlu bertanya terhadap alumni sebelumnya tentang perusahaan terkait, karena mungkin kita harus tahu bagaimana perusahaan tersebut dan juga bagaimana cara bekerjanya. Yang kedua, perlu belajar lebih dari yang didapat di materi perkuliahan karena banyak sekali framework backend yang lainnya. Yang ketiga, perlu berbicara secara bisnis terhadap kelompok maupun individu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.